amati ya, pasar obligasi baik itu negara maupun korporasi di tahun ini memang cukup, tertekan. Ini tidak lepas dari masa pandemi kemarin, kita lihat 2020 Maret kita di awal pandemi kemarin, di awal tahun tertekan bahkan, lebih dari 100 triliun dana asing keluar di pasar SBN kita. Tapi, dengan kebijakan dan support pemerintah dengan kebijakannya akhirnya 3 bulan, 2 bulan setelah itu market kita mulai recovery dan kita lihat, mulai pertengahan tahun 2020 mulai terjadi penguatan. Bahkan 2021 kemarin, dengan, sedikitnya kepemilikan asing di kita, yield kita mencapai yield terendah untuk 10 tahun, bahkan di sekitar bulan Oktober atau November tahun 2021 itu yield kita mencapai 6%, bahkan sempat menyentuh di bawah 6%, 5,9 sekian. Dan berlanjut sampai tahun 2022 ini, di awal tahun market kita cukup, atraktif. Nah, cuma memang di tahun 2002 ini, di sekitar bulan Maret, April kemarin, di saat, The Fed, sebagai bank sentral global ini yang menaikkan suku bunganya dan diikuti beberapa negara lain, bahkan BI sendiri mengikutinya, market kita tertekan. Kita lihat sepanjang tahun ini mulai bulan Maret, April kemarin, yield kita terus melemah, bahkan di bulan Oktober kemarin, yield 10 tahun kita mencapai 7,6 sekian persen. Tapi dengan likuiditas yang baik, kondisi makro yang baik, pasar kita relatif bertahan, relatif, kita lihat pasar cukup kuat, tekanan dari global terutama faktor-faktor global yang memang menekan pasar kita, karena memang suku bunga naik, inflasi tinggi secara global dan bahkan banyak negara-negara maju yang, ekonominya terpuruk. Bahkan beberapa negara yang menyatakan mereka akan di jurang resesi. Tapi, alhamdulillah, kita bisa bertahan dengan kondisi makro yang relatif stabil, akhirnya penguatan-penguatan pasar didukung dengan domestic investor yang kuat, yang mempunyai likuiditas yang cukup tinggi, terutama dari perbankan kita. Pelemahan-pelemahan relatif, terkendali, kita lihat pergerakan yield kita relatif, stabil ya, walaupun terjadi pelemahan, terutama di saat The Fed menaikkan suku bunganya, gejolak ekonomi global yang sedang bergejolak saat itu, otomatis langsung berdampak ke pasar kita. Cuma tadi, likuiditas dalam negeri yang baik dan kesertaan peran domestic investor kita, terutama perbankan sendiri yang mempunyai likuiditas yang masih sangat baik, menopang itu semua kita lihat, pasar kita tetap menarik, dan kita lihat 2-3 minggu terakhir ini, dengan mulai stabilnya kondisi di global ya, walaupun The Fed kemarin masih menaikkan suku bunganya dan tahun depan bahasa mereka mulai akan mengurangi agresivitas untuk menaikkan suku bunganya, market di global relatif stabil. Kita lihat pergerakan US Treasury relatif stabil di sekitar 3,7% dan ini mendampak, bagi negara-negara emerging market, terutama kita dilihat di Indonesia ini. Kita lihat penguatan pasar kita cukup terlihat, bahkan beberapa minggu terakhir ini yield kita 10 tahun sudah mencapai di bawah 7%, 6,8, 6,9%. Mudah-mudahan ini sampai akhir tahun nanti ini memberi gambaran bahwa pasar kita ini adalah pasar yang menarik. Di satu sisi asing memang kepemilikannya jauh berkurang, bahkan di bawah 15% kemarin kepemilikan asing di kita, tapi dengan peran, tuan rumah domestic investor kita yang meramaikan ya, membuat pasar kita ini relatif menarik dan ini menjadi daya tarik sendiri. Asing akan melihat bahwa kondisi makro kita sangat baik dan investor domestik kita sudah mempunyai peran di pasar kita, sehingga ke depan saya lihat apabila kondisi global relatif stabil, mereka akan berbondong-bondong lagi masuk di kita, karena selama ini kita lihat mungkin 2-3 tahun terakhir sebelum pandemi mereka cukup nyaman di kita. Kita mempunyai record histori yang sangat baik dalam pengelolaan hutang dan juga, bagaimana kemampuan, pemerintah mengelola hutang ini sehingga, ke depan likuiditas akan meningkat dan ini akan sangat baik bagi pasar kita. Oke, baik, Pak Ramdan, masih diwarnai sentimen negatif begitu ya, karena memang pergerakannya juga masih banyak tekanan di pasar obligasi kita. Saya akan ke Pak Dimas. Pak Dimas, memang Anda kita amati begitu ya untuk Ya, investor asing yang mana juga beberapa pekan terakhir juga masuk ke pasar SBN kita. Sebetulnya apakah ini juga bisa dikatakan continue begitu, akan juga masuk secara perlahan atau sebetulnya hanya kemarin saja? Karena memang bayang-bayang negatif masih ada, apalagi di tahun 2023 nanti. oke, nampaknya untuk porsi asing, naik ya sedikit-sedikit, eee, masih bisa terus berlanjut. Kenapa? Karena, kalau kita lihat sebenarnya, baik nominal maupun real yield, Indonesia gitu ya, jadi, real yield bisa dikurangi antara
current inflation atau expected inflation masih sangat menarik, terutama kalau kita bandingkan dengan bracket sovereign rating yang sama dengan Indonesia. Mungkin kalau kita pakai S&P di triple B flat gitu ya. Banyak sekali negara lain yang jumlah hutang terhadap GDP-nya itu lebih tinggi dari kita, namun real yield maupun nominal yield-nya itu lebih rendah atau bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia gitu ya. Jadi Indonesia sebenarnya melihat stabilitas rupiah yang oke, mungkin dalam 2-3 bulan kemarin sempat sedikit underperform, namun kalau kita lihat dibandingkan dengan 5 atau 10 tahun terakhir, jauh berbeda ya, jauh lebih stabil. Hal ini yang menyebabkan tadi yang sempat disinggung oleh Pak Ramdan, pasar obligasi domestik kita itu sudah sangat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Ini mungkin bisa saya tambahkan bahwa tahun 2022 ini adalah untuk pertama kalinya di tengah pasar obligasi global yang bearish, Indonesia itu bisa menurunkan spread. Mungkin kalau kita bandingkan dengan US ya sangat jelas terlihat gitu ya. Dan sebelumnya kalau misalnya kita di tengah pasar obligasi global yang sedang bearish, Indonesia itu biasanya justru spreadnya akan meningkat ya, bahkan di tahun 2013 dan tahun 2015 itu meningkat melebihi level 700 basis points. As we know, sekarang justru turun mendekati, bahkan kemarin sempat menembus all time low ya, kalau nggak salah di level 309 basis points jarak kalau kita lihat yang spread 10 tahun gitu ya. Nah, tantangannya mungkin kalau kita berharap asing bisa kembali dengan flow yang sangat besar gitu ya. Tantangannya adalah di sisi lain tadi sempat disinggung juga oleh Pak Ramdan, saat ini tuan rumahnya posisinya sudah sangat berbeda gitu ya. Biggest holder untuk SBN itu sekarang adalah domestic banks gitu ya, atau onshore banks gitu ya. Kalau dilihat sebelumnya biasanya foreign itu memegang sekitar 30-an%, domestic banks mungkin sekitar 15%, sekarang exactly the other way around gitu ya. Foreign-nya justru di 15%, domestic atau onshore banks itu di 30-an%. Jadi dengan market yang sedikit rally, kemudian ekspektasi penyaluran kredit yang akan lebih lancar, akan lebih gencar di tahun depan, tentunya bank ini ya akan melakukan rebalancing portfolio mereka gitu ya. Dan asing nampaknya tidak akan mau belanja terlalu banyak gitu ya, karena dikhawatirkan nanti justru menarik yield terlalu rendah, dan tentunya itu akan menurunkan entry point buat mereka.